Selamat malam umat kucluk sekalian. Nah, di konten hari ini, pada malam hari ini kita akan mengulas ataupun menampaki konten terbaru dari kita, yakni adalah safari mistis. Nah, di konten safari mistis ini kita akan melakukan sesuatu hal yang pastinya itu berkaitan dengan hal-hal yang mistis, horor dan juga gaib. Namun kita akan selingi dengan hal-hal yang berbau komedi tapi ada nuansa horornya juga. Nah, di segmen perdana ini kita akan kedatangan bintang tamu. Salah satunya adalah orang yang masih muda dan juga cukup berpengalaman warawiri di dunia gaib dan juga sangat lihai dalam mengulas suatu produk-produk dan benda-benda khas dari barang-barang yang gaib tadi. Nah, marilah kita hadirkan bintang tamu kita. Inilah dia bintang tamunya. Ya, gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dengan siapa ini kan? Soalnya kita baru pertama kali ketemu ini. Nama saya Fendi Kelilenan, tapi teman-teman biasanya tuh ada yang manggil Galih, manggil Fendi. Nah, cuma untuk teman-teman dunia spiritual khususnya di Banyuwangi lebih kenal saya dengan Galih. Bukan artis sinetron itu ya, Galih Ginanjar. Nah, dengan aku tak bisa jadi. Bukannya berarti ya? Oh ya. Jadi Mas ini berarti sudah ahli juga ya dalam mengurus benda-benda pusaka itu kayak ternak gitu. Mas, bukan ternak, itu sapi. Jadi kita itu sebenarnya ada yayasan. Di situ ada media untuk belajar dan apa itu. Oh, belajar juga gitu. Iya, jadi semua itu ya belajar awalnya. Ya, berarti ada ujuk-ujuk gitu ya. Soalnya kayak di konten-konten yang lainnya itu kan kayak indigo gitu. Biasanya didatangin terus undang orang yang pinter, ada mata batinnya gitu. Langsung dibukain gitu. Ya, kalau kita itu belajar. Jadi kita itu ada wadahnya dan ada media belajar dan yang paling penting ada gurunya. Oh, ada gurunya gitu. Berarti ada naungan kayak padepokan gitu ya. Ada untuk Banyuwangi itu ada yayasannya. Ya. Kalau yayasannya itu namanya apa itu? Yayasan Pakuan Sutrawangi. Yayasan Pakuan Sutrawangi. Itu pusatnya di Cikarang, Bekasi. Cikarang, Bekasi. Berarti itu menjelajah ke Nusantara lainnya gitu ya. Banyuwangi, di Jember. Nah, ini Mas Galih ini punya beberapa benda-benda pusaka ya. Ini saya juga masih kepo juga. Coba kita review juga gitu pusakanya Mas Galih ini yang bisa diperlihatkan itu apa? Yang dasar-dasarnya ya, maksudnya yang punya keilmuan reaksinya itu yang paling bawah gitu. Oke, kalau benda pusaka ada beberapa sih. Jadi ada banyak sebenarnya kalau di Banyuwangi yang kita koleksi. Karena bahkan kita kayak suatu museum sendiri di Banyuwangi. Oh, museum ya? Ada. Waduh. Jadi ini ya kita mulai dari barang-barang yang kecil dulu lah ya. Oh ya, itu ringan-ringan. Museumnya itu pernah tampil di kayak seminar-seminar gitu kayak kita masyarakat. Baru membentuk tahun ini. Insya Allah peresmiannya setelah hari raya. Oh ya. Tapi dihadiri sama pejabat Banyuwangi apa enggak? Insya Allah. Oh, insya Allah juga. Soalnya saya menantikan gitu. Nanti potong pita merah atau pita pink gitu. Kita sambut ini museum mistis gitu. Cekrek gitu. Potong kue sekalian. Ya, potong kue. Oke. Kita mulai dari yang paling kecil apa yang paling besar dulu? Oh, yang paling kecil. Kayak anak tangga itu, kecil terus. Kalau yang paling kecil, yang paling umum biasanya dikenal sama teman-teman ini. Ini silakan ya kan? Ya. Ini bentuknya ini kayak wayang yang biasanya buat tarung antara Rahwana gitu biasanya kan. Oh, itu perang-perang gitu. Iya, tapi bukan sama Rahwana sih. Oh, gitu ya. Ini namanya apa ini? Itu namanya Semar Mesem. Semar Mesem. Oh, berarti mirip kayak lagu gitu. Gembah dukun aja
kata satu mantra. Semar mesem namanya buat. Betul, lagunya Platong. Iya. Kemudian Dulu dikenalkan juga Nela Karisma juga ini. Kemudian ada lagi ini ya yang agak umum aja sih. Ini namanya Mustika Kembang Kantil. Mustika Kembang Kandil. Kayak gini ya. Ini tapi mirip apa itu kayak pentungnya Minak Jinggo gitu. Nah, iya. Tapi kalau pentungnya Minak Jinggo kan besar jumbo gitu. Sekali apa itu nutuk orang itu bisa apa itu kanker kepala gitu. Ini yang versi mini. Oh versi mini ini ya. Ya ini versi mini. Tapi kalau dilihat kejauhan nih kayak cengkeh gitu ya, kayak biji cengkeh gitu. Kembang Kantil yang masih. Oh ya ini sejarahnya ini dulu nemu gimana gitu? Apa pesan di marketplace Shopee gitu? Kalau yang itu sebenarnya kalau jadi kita itu gampang sih membedakan. Kalau yang sudah tahu itu gampang membedakan barang asli dan palsu. Oh bisa ya gitu. Bedakannya gimana? Diraba, disentuh apa? Diterawang. Jadi ada emang ada contohnya kalau yang kayak Semar tadi itu yang asli itu dari batu. Dari batu Ya asli karena zaman dulu itu kayak besi-besi kuningan itu nggak ada. Iya. Jadi itu besinya paling kayak perunggu gitu-gitu. Oh ya. Kalau yang itu dari batu. Oh ini asli batu ini. Itu bukan dari jenis apa ya kayak perunggu gitu. Perunggu ya. Hitam. Ya ini bisa dilihat ya ini kayak Kalau yang perunggu Semar gitu. ini batu. Ya, ini coba saya apa itu pukulkan bisa ini Nah, membuktikan kalau ini besi benar ya, bukan apa itu Karet. karet apalagi plastik dari pabrik Cina itu. Nah kan besi ini. Tapi ini ada khasiatnya apa gimana gitu? Kalau di masyarakat umum biasanya dipercaya sebagai sarana pengasihan. Pengasihan ya. Jadi cocok untuk yang seret jodoh seperti Samian. Waduh. Tapi kalau saya seret jodoh ini biasanya pakai aplikasi Tantan biasanya. Lebih ke modern-modern gitu. Mungkin bagi umat kutro sekalian yang seret jodoh juga ini bisa menghubungi jasa penyambung asmara ini. Jarak jauh, jarak pendek bisa ini sama Mas Gale ya. Nah, gitu Mas, merangkap profesi gitu. Ya lumayan lah mau hari raya. Nah, gitu. Nambah THR juga gitu. Betul sekali. Garansi. Nah, Oke, kemudian ada ini gelang akar bahar. akar bahar ini. Ya. Tapi saya lihat ini kayak apa itu kayak janin balita gitu. Biasanya habis lahiran apa itu ada ari-arinya gitu. Kayak mirip. Jadi akar bahar ini adanya itu dari dasar laut. Dasar laut. Dasar laut kedalaman 25 meter ke atas. Ini dari daerah Ketapang. Oh daerah Ketapang ya ini ya. Betul. Berarti ini ngambilnya bener-bener asli dari laut gitu ya. Betul. Oh ya. Ya ini aku ya juga agak heran ya ini Mat Kutro. Kayaknya ini kayak mirip plastik tapi kata Akar. Mas Gali itu akar gitu. Ada kok, ada apa namanya? Ada yang bagian bawah. Oh bagian bawah maksudnya apa? Besar. Ini cabangnya kan. Oh cabangnya. Kok bisa dikatakan mistis itu gimana gitu? Apa jinnya itu apa tuh? Ya, Kopi karena- renang gitu sampai. Bahkan kalau orang yang tahu jin daripada di darat itu lebih banyak di laut. Oh lebih banyak di laut ya? Betul sekali. Oh iya. Berarti jin-jin di laut itu apa itu lebih kalah daripada marinir gitu ya? Oh iya, mereka lebih pro. Iya lebih dari TNI Angkatan Laut. Anda TNI Angkatan Laut, Anda kalah sama jin-jin yang apa itu nyusup di sini. Ini aja sudah pandai nyelam ribuan tahun ya ini. Ribuan tahun. Nah, bahkan sudah sampai cucu kecicit jin. Tapi ini khasiatnya ini apa ini Mas? Kalau akar bahar itu dipercaya itu seperti kayak pagar diri. Pagar diri. Bukan apa itu pagar rumah, pagar teras pejabat. Nah, kalau itu pakai besi aja, teralis, itu lebih cocok Oh. daripada ini. Oh, ya. Jadi buat apa itu buat kalian yang mau apa itu bisa debus juga itu bisa Bisa cocok. gini gitu. Masuk. Bisa Pakai di- aplikasikan. Bisa dicoba. Nanti saya bagian bacok, saya nggak bacok. Waduh. Soalnya saya belum punya BPJS takut dana keuangan nanti seret. Enggak dulu lah, yang lain juga. Mungkin Mat Kutro juga yang lainnya gitu. Nah, berikutnya ini apa ini? Ada lagi enggak? Kemudian ini gelang genitri. Gelang apa ini? Genitri. Ini Genitri. dari biji genitri. Biji genitri. Coba jelaskan apa itu biji Jadi genitri. biji genitri ini lebih sering dipakai itu umat Hindu. Sampai tahu kalungnya Dewa Siwa?
Oh iya, pernah di Ini film enggak? Bollywood gitu. Nah, ya ini. Gitu. Ya umat Hindu sebagai kalung Dewa Siwa bilang ini. Jadi ini kalau khasiatnya sendiri untuk terapi sih. Terapi. Jadi kalau dipasang kan emang dibuat agak ketat, kalau dipasang itu memperlancar peredaran darah. Oh, bukan peredaran darah ya. Tapi ini buat apa itu orang yang kena stroke dan juga apa peredaran darahnya mager gitu ya. Itu bisa pakai gelang ini lancar bisa gitu. Ya? masuk, bisa dipakai. Ini biji genitri. Jadi ini langka sebetulnya. Karena ini kalau ini ambilnya di Banyuwangi itu yang ada di Alas Purwo. Alas Purwo saja. Alas Purwo. Jadi itu, ada yang dibudidaya di daerah Kebumen banyak budidaya. Cuma untuk budidayanya itu sama yang alami beda. Jadi beda, gitu. antara ada yang campuran kimia sama alami. Berarti itu apa itu biji genitri itu pohonnya itu kayak gimana gitu kan? Biji genitri itu Baru tahu pohonnya itu sekarang. berkayu. Untuk yang ini pohonnya besar sekali. Oh, kayak beringin gitu. Iya, dipeluk 3 orang masih bisa. Masih bisa gitu. Berarti apa itu Tingginya termasuk? sekitar 50 meteran lah. 50 sampai 100 meter. Tapi berarti di Alas Purwo itu bertebaran banyak ya ini? Iya, enggak banyak, hanya beberapa orang aja yang tahu. Karena kalau banyak pasti habis nyari. Ini biasanya kalau diimpor per bijinya ini bisa 10.000. 10.000. Harganya per biji. Berarti apa itu di luar negeri itu ada ya berarti? Ya, karena banyak digunakan sebagai terapi. Oh gitu ya. Berarti buat kalian yang apa itu kolesterolnya naik, tiap hari periksa ke dokter, ini cocok sekali buat kalian itu tempelkan di pergelangan tangan kalian. Ini cocok ya ini ya. Ini alami ini juga, ini ada bunyi-bunyiannya kayak apa itu kayak mainan. Lagi Dewa Siwa. Iya, kayak Dewa Siwa. Iya, memang itu. Cocok sekali. Ini cewek cowok ini juga bisa ya pakai ya? Bisa. Jadi emang terapi biasanya sering dipakai kayak orang-orang stroke gitu. Oh iya. Mungkin buat nanti kalian mau apa itu mau nikah, mau hajatan, bingung mas kawinnya apa? Mungkin bisa pakai biji gini Bisa pesan bisa ya. Nah, bisa pesan di Mas Gal. Kemudian ada ini keris suro pijetan. Suro wicetan. Ini namanya keris. Maaf ya saya pegang ya. Tapi ini apa itu ya? Enggak apa itu paling ujungnya ini agak apa itu tumpul sedikit ini gimana ya? Jadi itu ya emang dari ibunya dulu. Mungkin karena faktor usia jadi agak terkikis. Jadi suro pijetan ini kalau keris-keris lainnya mungkin lebih mementingkan nilai nilai keindahan. Oh ya, Cuma estetika kalau gitu. ini lebih mementingkan ke esoterinya, ke tuahnya. Oh, ke Jadi pembuatannya itu dulu kalau yang lain itu ditempa pakai ya. besi, itu dipijet pakai tangan waktu masih panas. Ini pembuatnya namanya dulu Empu Suro. Empu Suro. Oke. Tapi ada asal usulnya dari kerajaan mana, terus ditemukan di daerah wilayah mana gitu. Untuk Empu Suro sendiri, maaf agak batuk ini Empu Suro ini teko ibu. Untuk Empu Suro sendiri itu kalau tidak salah tuh dari Mataram gitu ya. Berarti saman itu ada perantara orang apa pergi ujuk-ujuk ke Mataram gitu. Dan kan ini turun temurun. Jadi kita itu barang-barang ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari beberapa orang, beberapa warga itu. Jadi kita hunting, kita cari emang yang nggak dirawat daripada rusak, daripada dibuang. Karena kan orang-orang kiranya kalau barang-barang kayak gini nanti kalau dipelihara bisa gerak-gerak sendiri terus Ya, petaka. gitu. Padahal kan ini mengandung nilai sejarah yang sangat tinggi. Ya. Dan sia-sia kan kalau dibuang dan Ya. sayang sekali. Jadi kita kumpulkan. Toh buktinya setelah saya bawa nggak ada yang terbang sendiri, nggak ada yang apa sendiri biasa. Nggak ada ya. Nggak. Berarti apa itu dibalik apa itu perkumpulan apa ya teman-temannya ini berarti ada nilai historinya ini. Ya. Jadi buat kalian tuh jangan salah sangka kalau semuanya benda purbakala kayak gini tuh mistis atau gimana, karena nilai historikalnya ini sangat penting juga, termasuk dari golongan Mas Gali ini gitu. Nah, buat kalian ini jadi apa itu kesadaran, wadah kesadaran gitu. Jangan dikaitkan dengan mistis. Berikutnya ada lagi Mas itu. Habis. Oh ya, habis. Nah, jadi ini adalah 5 dari benda-benda pusakanya Mas Gali ini ya. Ada satu lagi. Oh ada lagi. Oh, ada lagi. Ini dari salah satu dari
di salah satu kru ternyata punya simpanan benda mistis. Ya. Wah, Wah, ini seperti tanduk ya, ini mirip kayak tanduk. ini ya. tanduk rusa. Asli tanduk rusa ini. Asli tanduk rusa ini dikenal kalau sebutannya itu di dunia spiritual namanya tanduknya Kidang Kencono. Kidang Kencono gitu. Jadi ini biasanya digunakan kalau sekarang kalau menurut fungsinya yang sering digunakan oleh orang sekarang itu buat terapi. Terapi gitu loh. Jadi itu bisa untuk memperlancar filter juga. Oh, berarti khasiatnya mirip kayak ini ya, seduh Betul sama sekali. ini ya. Oh ya. Jadi ada yang buat terapi, ada yang buat pengajian, ada yang buat apa namanya? Buat kekuatan. Kekuatan. Terus ada juga lagi yang kecil ini buat nonton maling. Jadi kalau ada maling di rumahnya sampean Mas Gali nih, ini Kalau masih baca mantra kelamaan temennya. oh, jadi kayak lempar jumroh ini. Cuma ya kalau lempar jumroh pakai batu, ini pakai ini biji kayak kepala apa ini namanya? Kunci mana? Biji apa ini namanya? Ini namanya mustika kembang kantil. Mustika kembang kantil. Ini langsung apa itu hidrosefalus ini kalau dilempar ke kepala orang. Ini saya jamin apa itu masuk UGD 1 bulan opname ini stadium 4. Jadi jangan macam-macam ya buat apa itu sama kayak Mas Galis dan sejenisnya gitu. Nah, ini saya tadi itu kayak apa itu keris apa itu tanduk Kidang Kencono ini ya. Ini saya pegang ini ya. Ini saya lihat ya umat kucruk ini mengkilap gitu. Terus dari segi tekstur ini juga apa itu halus dan ada buratan-buratan warna coklat dan warna kuning-kuning karamel kayak kopi Torabika gitu. Tapi ya jadi ini apa itu indah gitu kalau dilihat gitu. Tapi ternyata ada nilai apa itu jenengnya kesehatannya juga gitu. Pengkilat tuh karena sering dipakai buat terapi. Oh, terapi itu. Jadi yang disembuhkan sudah banyak. Oh, gitu ya. Berarti indikasinya kalau mengkilap dan juga banyak licin-licinnya ini berarti banyak orang-orang yang suka terapi juga pakai ini ya. Iya. Oh. Betul sekali. Ya. Wah, sangat menarik sekali. Jadi apa itu ke-6 benda ini ya, dari mulai apa ini? Kembang kantil ini ya. Kalau situasi darurat bisa apa itu ngenai orang. Terus ada juga keris mini nih. Namanya tadi apa lupa saya. Semar mesem ini. Nah, ini buat yang lagunya Ini dari batu. Semar. Biasanya kalau orang-orang yang punya itu kuningan dari gembreng. Oh, dari Cuma kalau gembreng. ini batu, asli batu. Oh, gitu ya. Ya. Ini tadi semar mesem. Terus ini akar apa ini namanya? Akar bahar. Ya, akar bahar. Bukan. Dan juga apa ini namanya? Apa itu? Genitri. Biji genitri. Air mata dewa kalau orang Indo nyebutnya. Air mata dewa. Dan juga ada pusaka ini. Keris Surabijetan. Tapi kalau keadaan darurat nih selain ini kan Tinggal tusuk-tusuk gitu. batu tusuk itu. Oh ya, dan juga ini tadi ada temannya yang terakhir itu. Ini juga apa itu tanduk Kidang Kencono. Ya, sangat menarik sekali ya. Ini padahal masih permulaan ya Mas Gali. Nanti- Sebenarnya masih banyak juga. Banyak, nanti kita keluarkan barang-barang yang lebih apa ya, lebih eksotis. Yang lebih besar-besar. Yang jumbo itu ya. Jumbo, kita ada keris itu besar-besar. Ada yang terkenal itu Umyang Jimbe. Umyang Jimbe itu. Kita punya keris namanya Umyang Jimbe. Itu salah satu keris karismatik yang memang dicari banyak orang karena ada kepercayaan tersendiri pada keris itu. Iya, iya. Dan Langka juga gitu ya. mahal juga. Aduh. Berarti di toko-toko marketplace sama cari-cari Facebook biasanya import barang-barang pusaka nggak ada ya gitu ya. Sangat langka sekali. Ya oke, jadi sangat menarik juga ini obrolannya bersama Mas Gali juga. Dan katanya ini infonya ini Mas Gali itu punya salah satu channel Mas. Jadi kita bisa apa itu promosikan juga dan Mas Gali Siap. bisa collab Oke. sama kru dari Sobat Kotrok Entertainment gitu. Nama channelnya itu Jawa Mistis Channel. Jawa Mistis Channel ya. Jadi buat kalian yang mau cari-cari apa itu horor-horor juga itu ada juga channel Jawa Mistis.
sangat recommended sekali ya. Itu channelnya itu membahas apa aja itu Mas? Kita di situ itu lebih sering ke penelusuran tempat-tempat angker. Oh, Dan di gitu situ ya. tuh 100% asli, nggak ada edit-editan dan apa adanya di lapangan. Apa ada yang di lapangan ya? Oh, ya. Jadi sangat menarik juga itu channel dari Jawa Mistis Channel gitu. Ya harus suatu saat harus collab, nanti kita buat Ya. konten uji nyali. Nah, cocok sekali. Kita akan buat konten uji nyali ke depannya ya di sesi selanjutnya. Oke. Berikutnya adalah habis sudah dari perjalanan kita di Safari Mistis di episode pertama ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Sobat Gojrok Entertainment. Sekian, selamat malam, selamat menikmati nuansa horornya.